nya ini. Jadi macam-macam ukurannya. Nah, salah satu yang disumbang oleh Pak Saidi adalah pendekatan kalori, pemenuhan kalori. Jadi kalori minimum supaya orang itu bisa hidup layak itu berapa sebelumnya? 1000 kalori yang minimum. Nah, kalori minimum itu kemudian oleh Pak Saidi diterjemahkan menjadi ukuran setara beras, karena mayoritas orang Indonesia makan nasi toh. Jadi nasi terus. Iya. Jadi Pokok nggak bisa. Jadi ukurannya setara beras. Nah, ukuran setara beras itu kontekstual kilo beras misalnya. Ya, jadi ukuran yang dibuat oleh Pak Saidi tahun 80-an itu tentu sudah beda dengan sekarang. Tapi lupakan berapa kilonya, tetapi itu adalah pendekatan yang sangat akurat, karena orang kalau nggak makan pasti mati toh. Pasti mati. Jadi itu terobosan yang kemudian mendasari pendekatan mengenai Lengkapnya Pak? Ibuddin. Muhammad. Jadi ukuran tanah, rumahnya pakai tanah kan nggak bisa lintas budaya. Dibawa ke desa ukurannya udah nggak kontekstual lagi. Dibawa ke budaya rumah panjang yang di Kalimantan atau di Mentawai itu rumahnya teladan yang lain. Turut berduka cita dari kami semuanya. Iya. Teladan yang lain adalah banyak sebetulnya, kalau saya cerita bisa panjang. Yang lain bagi kami di kampus ketika masih banyak yang bermenara Gading, beliaulah yang pertama kali mengapresiasi gaya turbanya PTI dulu ya, terlepas dari perbedaannya dia. Tetapi beliau bilang kalau namanya kampus mahasiswa harus turun lapang, harus bergaul dengan petani, harus. Beliau jadi rektor 64 juga ketika 65 terjadi peristiwa, meskipun beliau bukan anggota komunis, beliau dilengsarkan karena memberi apresiasi terhadap beberapa PTI waktu itu, AN, kuliah kerja nyata, yang kemudian diadopsi secara nasional oleh kampus-kampus di Indonesia. Gagasannya sebetulnya itu awal. Kuliah Kerja nyata. KKN. Bukan korupsi. Soalnya KKN ada dua, makanya Kakak sini nonton toh. Iya. Ini sing KKN kan korupsi. Menjadi satu model oleh rektor IPB Pak Andi Nasution dan kemudian menjadi model nasional. Sunnah hasanah, caranya juga dilakukan dengan rektor IPB pada masa itu. Satu cerita lucu mengenai Pak Andi Nasution. Dulu kan rektor itu disuruh kampanye Golkar. Jadi Pak Andi Hakim juga dipaksa untuk kampanye Golkar. Terus beliau waktu itu kampanye hanya karena dipaksa, nggak bisa tidak pada masa Pak Harto. Bukan kampanye, maaf, saya salah. Penataran P4. Jadi beliau dipaksa untuk melakukan penataran P4 sama di semua kampus. Terus karena beliau request pirang penemuan kamu hasilkan. Yang 100 jam kui kamu bikin kerja di sawah bersama petani, sudah berapa banyak yang kamu lakukan? Jadi sambutannya begitu. Karena itu dengan berat hati saya buka penataran P4 ukur komplek. Jadi ya saya masih terharu kalau istilah itu. Tapi itu Pak Andi Nasution ya? Andi Nasution. Jadi Pak Andi dan Pak Saidi itu sahabat sekali. Yang ketiga yang terakhir barangkali ya, supaya bisa lebih banyak diskusi. Jadi tanah-tanah yang menganggur, yang tidak produktif itu merupakan satu kejahatan dalam tanda kutip, karena artinya menelantarkan, tanah telantar. Kita sekarang dan reform, sebetulnya ajaran Islam itu. Nah, tapi karena pada masa pasca 65 dianggap komunis, padahal itu ajaran Islam itu, maka
Pak Saiful bikin istilah badan usaha buruh tani. Ini dibeli oleh pemerintah dan kemudian diberikan kepada badan usaha koperasi atau apa. Anggota koperasinya bekerja di sini. Jadi dia bekerja sebagai buruh tani, tapi buruh bukan kepada tuan tanah, tapi kepada koperasi yang dia sendiri akan dapat manfaat dari sisa hasil usahanya. Nah, itu gagasan Pak Saiful untuk mengatasi kebutuhan badan usaha itu. Dan itulah terjemahan luar biasa cerdik menurut saya dari konsep Ihya'ul Mauta juga, konsep Islam juga. Tapi ya karena saat itu tidak bisa terlaksana. Metode yang kedua tadi saya lupa menyebut istilahnya, tapi yang Kalau ini iya, pendekatan kalori yang pertama. Yang kedua pendekatan bahwa sebagai mahasiswa, sebagai kalangan kampus harus terjun langsung ke lapangan. Itu disebut sebagai kaji tindak partisipatif ya. Kaji itu artinya kita belajar mengkaji. bahasa Jawa dia. Iya. KTP. Yang apa? Kaji tindak itu artinya berbuat. Tidak itu bahasa Jawa sebenarnya. Iya. Berjalan. Tindakan kan ya. Action. Tadi tidak. Diajak. Jadi supaya nggak salah. Kalau berbuat juga harus berbuat bersama-sama masyarakat. B-nya itu bahasa Inggris. Iya, B-nya bahasa Inggris kita nggak punya lagi. Mungkin istilahnya gotong royong. Royong kalau dulu gotong royong. Kita dapatkan beras bukan dari Indonesia lagi, beras kita datang dari Vietnam. Vietnam gotong royong. Iya, sistemnya masih. Tapi ya tani kita nggak bisa sebut. Nah, yang ketiga mengenai PPT. Mungkin itu share, barangkali bukan soal agama ini, tapi saya kira itu salah satu contoh teladan ya, yang insya Allah jadi amal jariah Bapak Saiful. Saya nggak tahu kalau saya sudah share teladan Pak Saiful, barangkali juga Bapak sekalian bisa share juga bagaimana teladan sunnah yang sudah dibuat di sini tadi soal ya kegiatan listrik satu teladan, tapi juga banyak hal yang lain yang saya juga bisa belajar. Ya ini satu contoh teladan. Kalau nggak tadi kan kita ngobrol-ngobrol waktu berjalan terus. Yang afdol itu Yang pertama. Ya. Abu Bakar, kamu juga benar, kamu adalah orang yang hati-hati karena maksudnya khawatir ketiduran terus sampai ya. Jadi Umar yang pertama tadi. iya. Jadi Umar yang akhir yang mendekati ini. Iya deh. Dia kan orangnya keras gitu ya. Jadi analognya seperti ini Pak. Jadi kalau Bapak sangat hati-hati betul. Kalau di sini tuh ya sudah usahanya di sini. Iya. Kalau sudah betul-betul Iya. seperti rumahnya Pak Haji ini betul-betul. Kalau cari makanan di sini di kapitalis ya nggak ada. Yang seperti Abu Bakar itu juga tidak salah, nggak disalahkan oleh orang yang hati-hati Abu Bakar karena khawatir ketiduran ya. Ya itu tidak. Yang pertama tadi kan? Selalu awal-awal. Selalu di awal. Ini seperti Bapak ya khawatir kena makanan haram itu. Ya itu. Tapi orang yang ya. Tapi ya dua-duanya melakukan. Iya. Berarti dua-duanya baik. Iya, dua-duanya baik. Iya. Jadi Yang tidak melakukan yang tidak baik. di dalam kitab Al-Mizanul Kubro, saya lupa nama pengarangnya, malah sudah lama nggak mengaji kitab itu. Dia menjelaskan mengenai bagaimana kita menyikapi keragaman mazhab. Beliau mazhab itu di Indonesia. Tapi kalau saya pergi ke tempat lain, mungkin ada situasi-situasi yang membuat saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, rentang itu bisa kita pilih dalam situasi A, mana yang paling pas ini di antara rentang mazhab. Jadi mengikuti satu mazhab itu juga tidak bisa sepenuhnya hanya satu, tapi bisa juga dalam satu kontinum. Itu menurut Imam Syahroni kalau salah dalam Al-Mizanul Kubro. Al-Mizanul Kubro itu artinya timbangan besar, timbangan agung. Dia mengupas
seluruh perbedaan madhab dalam hal sholat, dalam hal zakat, dalam hal muamalah dan segala macam, dan dia tunjukkan rentang itu. Jadi seperti tadi dicontohkan Bapak ini kalau tata cara menyembelih mungkin di Indonesia kita bisa sepenuhnya mengikuti Syafi'i, tapi di tempat lain mungkin enggak. Kira-kira seperti itu.